Pembicara berikutnya adalah Bapak Muhammad Maliki Akbar. Bapak Muhammad Maliki Akbar adalah Cloud Solution Architect Data dan AI dari Microsoft Indonesia. Bapak Muhammad Maliki Akbar menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Universitas Pajajaran dan beliau adalah expert di data engineering, data analytics, dan data administration. Beliau akan membawakan materi yang bertema Reduce Time to Market with Big Data Cloud Services. Bapak Muhammad Maliki Akbar sudah siap? Oh, halo ya. Oke, siap. Sudah terdengar, Pak. Silakan, Pak. Oke. Oh, belum. Sudah atau belum ya, Pak? Suaranya tidak terdengar, Pak. Share screen-nya sudah muncul. Mic-nya sepertinya ada masalah, Pak. Halo. Ya, sudah kedengaran, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih buat panitia dan teman-teman komunitas yang udah menyempatkan waktunya dan memberikan saya kesempatan untuk sharing sedikit tentang pengalaman yang memang yang terjadi di lapangan itu selama saya terlibat di beberapa proyek. Jadi memang sesuai judulnya nanti kita akan berbicara tentang bagaimana cloud services gitu, cloud services yang berhubungan dengan big data itu bisa bantu kita untuk mempercepat ya proses pembuatan environment big data, dan reasonnya apa nanti saya akan coba jelaskan. Jadi sebelum masuk materi, saya mungkin mau memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Maliki Akbar. Saya sebagai seorang Cloud Solution Architect Data dan AI di Indonesia. Jadi di Cloud Solution Architect sendiri di Microsoft ada beberapa bagian, dan kebetulan spesialisasi saya di data dan AI. Dan kalau untuk teman-teman yang mungkin mau komunikasi, mungkin nanti diskusi, bertukar pikiran, bisa teman-teman hubungi di sini ya, di alamat yang saya cantumkan di slide. Jadi mungkin balik lagi nanti saya di sini akan berbicara secara umum, jadi mungkin saat ini tidak merepresentasikan Microsoft. Jadi saya akan lebih sharing pengalaman pribadi sebagai Cloud Solution Architect di Microsoft ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang big data ya di project-project yang terlibat di dalamnya gitu, rata-rata memang si project itu menggunakan arsitektur Lambda gitu. Jadi Lambda arsitektur ini arsitektur yang dipropos sama Nathan Mars. Jadi Nathan Mars ini salah satu foundernya Apache Spark ya, Apache Stream ya, sorry. Nah, dia ini yang memang menggagas ide arsitektur seperti ini untuk mengakomodir kebutuhan yang memang biasanya ada di kebutuhan kalau misalnya kita mau bikin big data, di mana di dalam big data itu, karena kita tahu kalau udah bicara big data, data yang diproses itu udah pasti bukan data yang kecil, tapi data yang sangat besar gitu ya, sangat besar, dan kemudian data itu perlu diproses, dan seiring bertambahnya besarnya data, otomatis pemrosesan itu butuh waktu gitu ya. Nah, namun ada sedikit problem nih pada saat kita berhubungan data yang makin besar. Otomatis karena prosesnya mungkin akan memakan waktu yang lebih lama dari yang sebelumnya. Bisa jadi proses itu mungkin selesainya baru dalam 2 jam atau 3 jam untuk dikonsum berikutnya, yang otomatis dengan adanya proses tersebut ya ya data yang mau kita analisa itu sebenarnya udah agak terlambat. Kalau tadi mungkin dari
pembicara sebelumnya udah sempat menyampaikan, datanya tuh bisa jadi obsolete 1 hari, responnya bisa jadi terlambat ketika kita membutuhkan hasil membutuhkan reaksi terhadap hasil analisa kita gitu. Kalau misalnya 2-3 jam untuk kondisi-kondisi tertentu juga mungkin udah terlalu lama ya. Makanya dengan adanya arsitektur ini ditambahkan 1 layer lagi tambahan yang kita sebut dengan speed layer. Nah, ini yang memang secara data bisa lebih real time ya, dan memberikan kita informasi yang lebih lebih akurat gitu kalau kita gabung dengan data-data yang batch layer tadi ya, batch layer yang memang diproses secara lama. Nah, rata-rata project yang saya lakukan itu menggunakan arsitektur si Lambda ini rata-rata. Nah, namun di dalam pengembangannya sendiri kita tahu kalau kita udah bicara big data itu nggak cuma 1 item aja gitu, nggak cuma 1 item yang memang digunakan di dalam situ ya, misalkan cuma sebatas database-nya saja atau sebatas Hadoop-nya saja gitu, enggak, tapi pasti komponennya itu akan sangat banyak. Belum lagi integrasi ke alat-alat luar seperti sensor, IoT ya. Kemudian data atau mengolah data, ngambil data yang dari unstructured, semi-structured, itu pasti ada ketersinggungan dengan tools-tools lain gitu yang memang digunakan untuk melakukan pemodelan, melakukan data ingestion, kemudian melakukan data streaming gitu ya. Dan itu semuanya jumlahnya memang nggak sedikit, dan otomatis dengan begitu yang terlibat pun akan menjadi lebih banyak ya, dan harus belajar. Dan kalau bicara soal bicara soal arsitektur ini, karena teknologinya banyak dan orang yang terlibatnya juga akan banyak, otomatis dari sisi complexity gitu ya, untuk memfulfill kebutuhan sebuah big data itu ya akan kompleks juga gitu. Nggak sebatas kita cuma kita simpan data, tarik data dari luar kita simpan, nggak seperti itu aja gitu. Tapi kita harus mikirin juga kalau seandainya kita menyimpan data tersebut, ya data tersebut otomatis harus safe ya. Kita tahu gitu seberapa penting data protection itu sekarang di zaman sekarang gitu ya. Karena dengan kondisi-kondisi orang di luar sana gitu yang mencoba untuk melakukan pembobolan data, terus akhirnya datanya disebar segala macam, itu udah membuktikan bahwa data protection di dalam sekarang ini ya udah makin jadi kebutuhan primer lah ya untuk environment big data itu sendiri. Dan itu tentunya membutuhkan maksudnya atau beberapa orang yang memang pegang di situ, pegang specialty di situ di security. Kemudian ada yang terlibat lagi infrastructure engineer-nya otomatis. Ketika kita membuat sebuah environment big data gitu, otomatis ya si infrastructure-nya sendiri harus disiapkan, dan tidak semudah istilahnya kita beli server gitu tanpa melakukan perhitungan yang pas gitu ya. Kemudian disiapkan server-servernya gitu ya, hardware-hardwarenya kemudian dipasang, itu tidak sesimpel itu sebenarnya di belakangnya sendiri. Karena memang ketika kita udah punya sebuah environment yang memang akan menghandle data processing dalam jumlah yang besar, ya kita harus monitoring. Kita harus melakukan monitoring apakah server tersebut cukup atau enggak gitu ya. Kemudian performance-nya seperti apa gitu. Kemudian ya dari sisi scalability-nya seperti apa. Semua itu harus dipikirkan oleh si infrastructure engineer itu sendiri gitu ya. Jadi ada bagian lain yang memang juga terlibat di dalam environment big data ini gitu ya. Kemudian nggak cuma itu, dari sisi itu ada juga engineer IT, data engineer mungkin yang terlibat di dalamnya, yang memang harus melakukan pengolahan data cleansing. Kemudian ada data scientist juga yang memang dari sisi pengolahan data untuk agar datanya itu lebih
lebih enak untuk dikonsumsi gitu ya. Kemudian juga ada data analisnya yang memang melakukan analisa dari data yang sudah disiapkan dan dikonsumsi oleh yang lainnya. Intinya dari setiap environment big data itu yang terlibat di dalamnya itu akan sangat banyak. Nah, ketika kita udah mulai berbicara dengan kompleksiti yang ada gitu ya, ternyata mempersiapkannya itu memang butuh waktu. Jadi nggak dari beberapa customer yang saya temui pun yang memang saya project di dalamnya itu rata-rata ada beberapa yang mereka butuh secara teknologinya gitu ya. Mereka butuh, tapi mereka punya problem. Salah satu problemnya itu mereka ya belum punya beberapa komponen yang ada di slide ini gitu. Misalkan kayak infrastructure engineer mereka udah punya, tapi saat ini mereka si infrastructure engineer-nya tuh belum punya capability untuk memang mempersiapkan environment big data gitu. Jadi memang ya biasanya untuk day to day operation apa segala macam tuh, tapi kebutuhan si big datanya itu memang udah ada. Dan itu jadi sebuah concern tersendiri. Kemudian juga dari sisi data engineer misalkan. Dari sisi data engineer-nya sendiri, mereka ada kebutuhan untuk misalkan menggunakan data dalam bentuk dokumen DB. Yang jadi permasalahan background dari data engineer ini gitu ya, mereka memang lama bekerja di platform yang RDBMS, Relational Database. Jadi kayak seperti SQL Server ataupun Oracle gitu ya. Mereka biasa menggunakan tools yang memang hubungannya dengan relational database. Akhirnya language yang mereka pakai, skill set yang mereka punya, ya terbatas di situ aja gitu. Nah, itu juga jadi concern tersendiri. Dan ketika concern itu muncul gitu, sementara dari sisi bisnis atau dari sisi kebutuhan itu butuh, apa yang harus dilakukan? Ya otomatis mereka harus invest, dan invest yang mungkin agak susah untuk ditekan gitu ya, yaitu invest dari sisi waktu. Sehingga ketika kita mungkin bisa ya, ibaratnya menyediakan environment platformnya gitu ya. Tapi ketika kita harus invest dalam sisi waktu untuk misalkan memberikan knowledge kepada si tim yang kita punya gitu, itu butuh ya nggak bisa dibayar lah, karena memang ada prosesnya gitu. Prosesnya itu yang agak sulit untuk dipersingkat itu. Nah, itulah kenapa customer yang saya memang kerja dengan mereka itu mencoba mencari alternatif lain untuk mempersingkat mempersingkat si proses itu gitu. Ada nggak sih proses-proses yang saat ini kita belum punya gitu untuk mengatasi proses tersebut? Kita reduce waktunya. Kita gunakan satu alat yang memang bisa bantu kita. Ini terjadi di salah satu proyek yang sempat saya terlibat di dalamnya. Jadi kalau teman-teman ingat awal-awal pandemik itu ya, itu beberapa bisnis sebenarnya banyak yang terdampak ya. Jadi banyak yang turun juga gitu ya awal-awal pandemi, karena mungkin ya itu unexpected unexpected event yang memang kita nggak berharap itu terjadi, namun harus terjadi, dan akhirnya banyak dari sisi bisnis gitu ya yang memang harus berubah. Salah satunya juga dari sisi logistik gitu ya. Walaupun bisnis logistik ini justru di pandemik itu jadi satu bisnis yang bisa dibilang malah naik gitu ya, malah laku gitu istilahnya, karena memang butuh
orang butuh melakukan delivery apa segala macam tanpa bersentuhan, tanpa keluar rumah gitu ya, di rumah lebih lebih aman beraktivitas di area rumahnya. Akhirnya si logistik ini jadi satu yang memang sangat dibutuhkan lah untuk keberlangsungan ekonomi pada saat itu gitu ya. Nah, tapi di sisi lain si logistik ini sendiri gitu ya, bisnis logistik ya, terutama customer yang saya kerjakan pada saat itu ternyata punya problem tersendiri gitu. Salah satunya adalah saking banyaknya order ya, beberapa warehouse mereka tuh sampai over capacity gitu. Bahkan mereka dapat si orderan gitu barang, tapi barang yang mau dikirimnya itu agak kesulitan untuk cari tempat di mana. Dan itu yang mereka alami. Kemudian dari sisi transportationnya sendiri gitu ya, karena adanya case over capacity yang tadi aja udah mendapat satu tekanan tersendiri. Jadi kayak ada satu truknya itu udah jalan untuk deliver ke salah satu warehouse-nya mereka. Ternyata karena satu dan lain hal gitu ya, si warehouse-nya itu nggak bisa nampung barang yang dibawa oleh truk tersebut gitu ya. Truk tersebut akhirnya harus berpindah untuk mencari warehouse yang lain gitu ya, yang memang masih ada slotnya, atau truk tersebut akhirnya jadi terhambat yang tadinya harusnya dia bisa ngambil barang gitu 2 kali bolak-balik, tapi karena proses warehouse yang full harus nyusun rapi dulu, mereka jadi cuma bisa berangkat sekali, dan banyak kejadian seperti itu. Kemudian ada juga unexpected event ya, yang akhirnya pada saat itu ternyata pengantaran yang biasanya dilakukan dengan baik lewat jalur A misalkan, kemudian ternyata jalur tersebut ditutup, nggak boleh dilewati, dan akhirnya harus memutar ke tempat yang lain tanpa adanya alert ke pengemudi, yang akhirnya pengemudi itu nggak bisa, ya harus memutar dan cari alternatif jalan lain yang memang bisa dilewati oleh si pengemudi tersebut. Dan itu buat sebuah industri logistik itu satu hal yang penting, karena kan dia jadi istilahnya buang gas ya, buang bensin gitu. Kemudian dari sisi impact lainnya adalah ke distribusinya, dengan adanya tadi masalah di warehouse, transportation gitu ya, akhirnya package yang harusnya didistribusi dengan baik juga mengalami delay gitu ya, keterlambatan. Nah, untuk itu kita akhirnya kita buat beberapa solusi ya. Maksudnya kurang lebih kita membuatkan sebuah solusi real time analytics ya untuk perusahaan tersebut gitu ya. Perusahaan tersebut sehingga kita bisa mendapatkan atau mendapatkan gambaran ya, dari bisnis juga bisa memberikan keputusan bisnis yang memang cepat gitu, dan bisa mengakomodir kejadian-kejadian yang memang bentuknya pada saat itu mendadak gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi misalkan jalannya ditutup, nah itu udah ada proses alertingnya, kemudian udah dilihat ini jalan yang lebih optimal adalah kita menuju lewat jalan yang ini, dan itu semuanya sudah diinikan oleh sistem yang kita buat pada saat itu ya. Namun balik lagi kalau kita lihat di sini kondisinya, kondisi di sini di mana kita membutuhkan data dari semi structure dan unstructure yang memang bisa diolah. Sementara background dari si DBA-nya sendiri, data engineer-nya sendiri, mereka terlalu ini menggunakan RDBMS yang akhirnya mereka kenalnya SQL language saja, dan itu butuh satu alat yang memang bisa bantu mereka baca data unstructured atau semi structure, tapi tetap dengan gayanya SQL Server. Makanya di sini kebetulan service-nya ada di cloud, mereka memanfaatkan si Cosmos DB ini, yang akhirnya mereka bisa akhirnya mengolah data dari baik itu yang structure ataupun yang unstructured data gitu ya, yang datang dari ini, dan kemudian digunakan
untuk proses analisa sendiri oleh tim DW-nya gitu ya, dimasukkan ke dalam big data solution data processing-nya sendiri untuk di data warehouse ada Azure SQL Data Warehouse ya. Cuman balik lagi di sini yang saya coba mungkin tekankan untuk kebutuhan yang memang sangat diperlukan cepat gitu, kayak tadi kasus yang logistik ini, dia membutuhkan solusi yang cepat tapi memang orangnya belum ada. Nah, ini kondisi-kondisi yang seperti ini yang memang bisa dibantu oleh cloud services ya, terutama untuk big data cloud servicesnya sendiri gitu. Nah, kondisi-kondisi yang memang ketika kita butuh waktu lebih banyak untuk fokus terhadap inovasinya daripada fokus terhadap operasional yang harus dilakukan ketika kita melakukan sebuah implementasi environment big data. Jadi operasionalnya itu bisa dipangkas sehingga dari sisi kita gitu akan lebih bisa memberikan ide-ide, menuangkan ide, waktunya itu digunakan untuk menuangkan ide-ide yang bisa saat itu membantu kebutuhan si bisnis atau perusahaan tersebut, ya. Nah, oleh karena itu, kenapa kalau kita lihat gitu ya, kalau kita bicara dengan kondisi environment big data yang ada di on premises, bukannya tidak bisa, tapi memang yang dipikirkan itu sangat banyak gitu. Jadi memang ya kita tahu tadi kalau kita bicara environment big data kita punya, berarti kita harus mikirin juga nggak cuma datanya ada ya di tempat kita, tapi harus gimana kita backupnya nih, gimana scalingnya nanti, terus yang monitor ini server utilisasinya siapa. Kemudian kalau kita pakai apa istilahnya, kita pakai produk tertentu, harus kita patchnya seperti apa. Itu yang memang hal-hal yang perlu dipertimbangkan gitu, perlu dipertimbangkan dan harus dipikirkan gitu ya dengan ini. Ketika kita udah punya resource-nya, mungkin resource orangnya, kemudian resource barangnya gitu, kita mungkin ini nggak jadi masalah gitu, karena memang ya kita bisa mampu gitu melakukan apa sih, mengoperate sebuah platform big data ini. Ya, tapi mungkin ketika kita bicara, kita mungkin punya orang, tapi mungkin nggak terlalu banyak lah maksudnya. Jadi ada orang-orang yang memang bisa diassign, tapi mungkin ada nggak yang bisa kita offload, seperti kayak misalkan dari sisi maintenance hardware-nya sendiri, terus kemudian mempertimbangkan bagaimana cara backup-nya, kemudian mempertimbangkan bagaimana kita istilahnya mempersiapkan AC apa segala macam untuk data centernya, listriknya seperti apa. Nah, itu bisa nggak kita offload hal tersebut. Nah, ketika kita membutuhkan kebutuhan itu, kita bisa memanfaatkan si cloud services ini untuk mempersiapkan infrastruktur, namun urusan hardware-nya kita dilepas ke third party gitu ya, istilahnya seperti itu, dilepas ke third party, sehingga kita benar-benar fokus ngejagain si platform atasnya aja, sementara si hardware-nya kita nggak pegang gitu. Dan atau kalau misalkan kita mau lepas juga dari sisi istilahnya hardware, dari sisi hardware, kemudian dari sisi operating sistemnya gitu ya, seperti itu, seperti misalnya patch atau proses backup atau segala macam, dan kita mau fokus ke scalability-nya aja. Nah, kita bisa mulai menggunakan si platform as a services atau PaaS ya, kita istilahnya kalau di cloud, sehingga kita menggunakan service-service yang memang udah pre-built di situ, dan kita mengurangi waktu untuk untuk memaintain operasionalnya,
Sehingga kita hanya fokus ke bagaimana kalau kita misalkan ada utilisasi server yang kurang, bagaimana kita scale up, perlu di scale up atau perlu di scale down atau segala macam. Nah ini ya memang di sini mungkin kita bisa memanfaatkan cloud services ya untuk itu. Dan mungkin yang terakhir ketika kita udah bicara ke lebih fokus ke bisnis gitu ya, mungkin kita mungkin bisa menggunakan software as a services yang biasa kita ini, mungkin ke depannya juga udah ada nih dari misalkan teman-teman yang membuat software as a services untuk memprovide data A, data B gitu ya dari orang-orang, istilahnya hanya sekedar masuk untuk konsumsi data yang udah diolah gitu ya. Nah itu kita bisa bilang sebagai era software as a services atau serverless yang memang dari sisi bisnis hanya cukup ngambil datanya aja gitu dan diolah langsung gitu tanpa harus memikirkan bagaimana cara ngolahnya, cara narik datanya seperti apa, cara memaintain datanya, backupnya seperti apa. Itu dari sisi bisnis atau perusahaan ya tidak perlu memikirkan hal tersebut. Nah, balik lagi, makanya ketika kita menggunakan sebuah cloud services gitu ya biasanya salah satu concernnya adalah kita ingin mempercepat big data platform yang karena kita mau menggunakan big data platform, namun kebetulan pada saat itu kita belum ada spare waktu atau ya belum ada kesempatan untuk menginvestkan waktu kita ke bidang operasionalnya, sehingga si operasional big data platformnya itu yang kita offload ke tempat lain, ya kita tinggal pakai aja gitu ya dari sisi bisnis. Nah, itu yang saya bilang bisa accelerate kebutuhan bisnis kita gitu ya. Tapi nggak ini ya, apa istilahnya, tanpa harus mengorbankan waktu kita. Jadi otomatis dengan si cloud services ini kita bisa mencapai kebutuhan yang kita mau lakukan. Nah, balik lagi ketika kita menggunakan cloud services, yang dipastikan adalah pastikan kita menggunakan cloud services yang memang bisa dipercaya, dalam artian tidak hanya tadi kalau kita bicara salah satu komponen bisnisnya adalah keamanan gitu ya. Salah satu komponennya adalah security ya, data protection ya. Karena percuma kalau kita misalkan punya data gitu tapi datanya tidak terproteksi, once data itu apa istilahnya bisa dibobol gitu, otomatis trust dari user kita gitu, pengguna data itu gitu pasti akan berkurang gitu, karena memang dia melihat data yang saya coba titipkan itu bahkan tidak terproteksi gitu. Ketika kita masuk ke dalam satu cloud services dan cloud services tidak memberikan proteksi terhadap data kita, nah itu jadi catatan tersendiri sih kalau memang kita mau menentukan kita memilih cloud services untuk membantu kita accelerate time to marketnya gitu ya. Jadi trust ini penting, protect our data itu harus dipastikan bahwa si cloud services tersebut apa istilahnya bisa memberikan proteksi. Kemudian openness, flexibility gitu ya. Ini juga penting ketika kita menentukan sebuah cloud vendor atau kita mau pakai cloud services. Itu keterbukaan ketika kita mau build si servicesnya ini, ternyata karena ada kebutuhan di tempat lain gitu ya, ada kebutuhan di region lain, nggak cuma di Indonesia misalkan ya, kita bisa deploy di tempat lain juga yang lebih dekat dengan kebutuhan usernya. Kemudian
tentunya scalability-nya ya, ibaratnya kita mau melakukan scalability, kita juga bisa dengan mudah melakukan scalability tersebut gitu ya. Dan yang berikutnya adalah dari sisi application innovation-nya. Jadi tentu sekali lagi ketika kita memilih cloud services, pastikan ya kita memilih cloud services yang memang menyediakan aplikasi aplikasi atau services yang memang kita butuhkan gitu ya, kita butuhkan dan memang terdepan lah di teknologinya pada saat itu gitu ya. Kayak misalkan mungkin kalau untuk data, kalau sekarang butuh multi parallel processing gitu ya. Nah, services itu ada gitu ya. Kemudian mungkin untuk data kita butuh data streaming, nah services itu ada ya, kita manfaatkan teknologi-teknologi yang memang udah ada tersebut gitu. Dan yang terakhir mungkin lebih ke arah dari sisi data dan intelligence yang ada gitu ya. Ketika kita memilih cloud services, balik lagi apa yang bisa kita lakukan gitu ya, insight apa yang bisa kita dapat dari hasil pengolahan cloud services tersebut gitu ya, yang sehingga bisa mengempower kita untuk accelerate bisnis kita juga. Jadi bukan cuma sekedar si cloud servicesnya accelerate time to market dari sisi apa istilahnya, dari sisi teknologinya, tapi accelerate kita juga dari sisi impact terhadap decision atau keputusan bisnis yang memang harus dicapai gitu ya. Oke. Saya mungkin mau show sedikit tentang share video. Sebentar. Sorry. Cuando tú miras. Saya coba share dari ini. Lo que ha ocurrido con el consumo de productos del mar crece en el mundo 3-4. Lo que... Cuando tú miras lo que ha ocurrido. Cuando tú miras lo que ha ocurrido con el consumo de productos del mar, crece en el mundo 3-4% cada año, pero el mar no va a dar, el mar está plano, no va a seguir proporcionando nuevos productos del mar. El fundador piensa que la acuicultura era la manera de seguir teniendo productos del mar accesibles porque el mar no iba a dar para más. Bueno, nosotros solemos decir en casa que la sostenibilidad no es una estrategia de la compañía, sino que es la estrategia de la compañía. The main challenge is where we are. We are in remote places in Latin America where there is no connectivity. We wanted to implement connections, artificial intelligence and so on in a place where you cannot use your mobile phone. En el que teníamos que ser capaces de combinar la tecnología física, hardware, y la teníamos que llevar a un entorno digital, y ahí entraba Microsoft. When we realized that the data was there, you can see that the knowledge of this process is in the mind of the people that are there working. Omar, one of the first guys that we met, that is the farmer, one of the managers there, he knows exactly how the environmental variables have to be for a perfect crop, and that's in his mind. Imagine if we give Omar a platform to see the data of all the ponds and all the cultivation that he is managing. Imagine what he will be able to do.
Smart Farm fue un programa hecho como a la medida de la granja. Puede expresar al máximo todo lo que la granja pueda mostrar hacia el futuro. Nosotros como obreros, nosotros pensamos que la automatización venía con un despido intempestivo para todos nosotros como obreros, porque pensamos que las máquinas iban a hacer el trabajo por nosotros. Y la tecnificación es lo mejor que le ha pasado a la camaronera en sí. Si esto nos ha generado, es mucho más trabajo que antes. Yo creo que el resumen de todo lo que estamos viviendo es que la transformación tecnológica o digital de mis compañeros, de los acuicultores, es en el fondo una transformación humana, una transformación de las personas. Queremos que la comunidad donde estemos implantados sea mejor que antes que nosotros llegásemos. Por eso no es un proyecto puramente industrial, es un proyecto de responsabilidad social. Nah, oke, itu tadi sedikit cuplikan di mana satu buah perusahaan gitu ya yang bergerak di bidang perikanan ya, bidang perikanan, di mana kondisinya pada saat itu gitu ya di perusahaan tersebut ya, balik lagi ya, untuk penyediaan infrastrukturnya, penyediaan orangnya, mungkin kayak kita lihat tadi berhubungannya dengan banyak nelayan ya. Investment yang harus dibuat pada saat itu adalah banyak sekali, dan memang mungkin kebutuhan untuk investment dari sisi resources yang memang menyiapkan environment big data itu ya mungkin pada saat itu masih terbatas ya, sehingga cloud services gitu ya, kita bisa bantu untuk membuat si kebutuhan bisnis itu bisa menjadi tercapai. Oke. Nah, baik lagi dengan adanya hal seperti itu gitu, kita berharap dengan adanya si cloud services juga dari sisi perusahaan-perusahaan yang memang atau organisasi-organisasi yang memang butuh tapi kebetulan tidak bisa memprovide beberapa komponen yang ternyata harus ada, seperti misalnya tadi ya infrastruktur, kemudian dari sisi manpower yang memang bekerja di bidang di environment tentunya seperti security atau kemudian infrastructure engineer-nya. Nah itu bisa untuk sementara di offload lah, dilempar ke si cloud services itu sendiri ya. Nah, mungkin itu yang mau disampaikan. Satu lagi yang mungkin mau saya sampaikan sebelum saya tutup pembahasannya, dari Microsoft sebenarnya ada satu program yang namanya Microsoft for Startups gitu. Jadi modelannya ini kalau teman-teman udah punya ide gitu ya, udah punya ide terkait misalkan solusi big data atau misalkan solusi penyedia ya data processing atau apapun itu, memang udah punya idenya, teman-teman bisa submit idenya gitu ya. Nanti dari sisi Microsoft itu akan memberikan funding ya, funding sebesar mungkin sampai $150,000 ya untuk satu buah startup. Jadi teman-teman bisa mulai tapi dalam bentuk Azure Credit atau cloud credit gitu, cloud service credit, yang kalau misalkan teman-teman mau coba buat solusinya itu di cloud gitu ya, di menggunakan cloud services yang ada gitu ya. Jadi teman-teman bisa bikin satu buah solusi, dan solusinya itu mungkin bisa teman-teman gunakan untuk mengempower sekitar gitu ya, baik untuk kebutuhan mungkin sosiopreneur misalkan, atau yang memang lebih fokus ke lingkungannya, environment, kayak misalkan mungkin teman-teman udah punya
apa istilahnya data processing yang nantinya hasilnya bisa membantu para petani jadi lebih lebih efisien dalam melakukan melakukan panen atau seperti apa, dan itu coba bisa teman-teman submit idenya, nanti teman-teman bisa dapatkan kredit tersebut gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti misalkan ada butuh yang mau didiskusikan, teman-teman bisa coba kontak saya aja di jalur komunikasi yang tadi sempat saya share di awal ya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya share gitu terkait bagaimana cloud services bisa bantu teman-teman untuk mempercepat solusi yang teman-teman punya supaya bisa memberikan impact atau dampak terhadap lingkungan sekitar teman-teman. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak. Izin kita tanya jawab sebentar ya Pak ya. Iya, silakan. Kita undang kepada para peserta untuk silakan raise hand jika ada pertanyaan. Panitia mohon dibantu. Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan Pak. Jadi terima kasih banyak untuk presentasinya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Sehat selalu. Sampai jumpa di KBI berikutnya ya Pak. Ya, sampai jumpa teman-teman semua.